Halo semuanya, salam rumah bersama, mandiri dan terbuka. Kalau bicara tentang GKSBS, kita tidak bisa melepaskan dari topik transmigrasi. Kenapa? Kok gitu? Oke. Kenapa kok gitu? Kok transmigrasi? Ada apa? Di video ini, saya akan membahas selayang pandang saja tentang transmigrasi. Transmigrasi latar belakang GKSBS. Gereja Kristen Sumatera bagian selatan terpanggil untuk melayani umatnya. Kita berkarya berbagi pada sesama bagi penghuni rumah bersama. Bersaksi bersekutu sedang melayani. Itulah panggilan bagi hamba setia. Menabur kasih, memberi pengharapan. Gereja kita menjawab panggilan Tuhan. Iya. Kenapa begitu? Kok bisa? Nah, transmigrasi kita tahu bahwa itu program dari pemerintah mulai dari masa Belanda, kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia setelah mandiri, bahkan sampai saat ini. Oke, berawal di abad 19, lebih mudah. Di abad 19, di Pulau Jawa penduduknya ternyata berkembang pesat. Oke, ini data yang saya dapatkan. Di tahun 1815 sampai 1900, jumlah penduduk di Jawa dari 4.500.000 berkembang menjadi 28.500.000. Artinya bahwa rata-rata jumlah penduduk per tahunnya itu bertambah 282.353 jiwa. Hampir 300.000 ya per tahun. Nah, pertumbuhan jumlah penduduk ini ada penyebabnya. Yang pertama, itu peningkatan pelayanan kesehatan cacar. Ya memang tidak signifikan ya, tetapi ini adalah salah satunya. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan cacar seperti memperbaiki sanitasi, menjaga pola hidup begitu, sehingga angka kematian itu bisa menurun. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kesuburan tanah yang luar biasa. Jadi karena lahan pertanian itu subur, maka mereka berpikir membutuhkan banyak tenaga. Begitu. Ya, dari lahan datar sampai ke gunung-gunung itu menjadi lahan pertanian. Jadi butuh banyak tenaga. Yang ketiga, itu angka pernikahan dini yang sangat besar, bahkan ya memang itu utamanya. Kenapa saya bilang usia dini? Karena laki-laki itu usia 16 sampai 17. Kemudian usia perempuannya itu 14 sampai dengan 15. Nah, kemudian kaitannya dengan yang kedua tadi, bahwa dalam pernikahan baik orang tua maupun keluarga besar menuntut si anak yang menikah ini untuk memiliki banyak anak. Apa yang Anda pikirkan ketika saya bicara memiliki banyak anak?
Ya, banyak anak, banyak rezeki. Benar. Tadi di poin kedua, bahwa lahannya luas dan subur maka membutuhkan banyak tenaga. Maka kalau banyak anak, berarti banyak dong yang membantu menggarap lahan pertanian. Selipan saja. Jadi dengan kondisi zaman sekarang, apakah prinsip banyak anak banyak rezeki? Monggo dijawab di kolom komennya. Perkembangan penduduk ini tentu menjadi sorotan pemerintah Belanda, secara khusus Van de Venkel, seorang pengacara pemerintah Belanda. Dia mengamati bahwa ternyata di Pulau Jawa penduduknya mengalami kemerosotan dalam ekonomi dan sosial. Sehingga Van de Venkel menuntut pemerintah untuk memberikan pendidikan, irigasi, dan juga transmigrasi. Van de Venkel menyatakan bahwa pemerintah Belanda harus membiayai hal tersebut karena tentu biaya yang dibutuhkan itu sangat mahal. Van de Venkel bilang bahwa sebagian hasil dari penjajahan itu harusnya dialokasikan ke pendidikan, irigasi, dan transmigrasi sebagai bentuk kehormatan untuk pribumi. Nah, selain Van de Venkel, ada juga Abraham Kuyper. Abraham Kuyper seorang rohaniawan, tapi dia juga politis etis. Dia menyatakan demikian bahwa pemerintah harus memikirkan jumlah penduduk ya di wilayah yang padat ini. Karena suatu hari di masa depan Nusantara harus menjadi bangsa yang merdeka. Maka Kuyper menyarankan untuk diadakan pemerataan jumlah penduduk. Jadi wilayah yang penduduknya banyak itu dipindahkan ke wilayah-wilayah Nusantara yang jumlah penduduknya jarang. Begitu. Nah, itu diterima, kemudian program itu diberi nama, saya baca ya, mohon maaf kalau ada yang salah. Kolonisatio van de Bultingen. Kolonisatio van de buitengewesten. Kolonisatio van de buitengewesten. Pembukaan tanah Sablang. Nah, kolonisasi itu berasal dari bahasa Latin, kolonia. Artinya adalah pemukiman di daerah baru, dan kolonia ini dipraktikkan oleh bangsa Yunani dan juga Romawi. Nah, pemerintah menerima itu. Ide dari Kuyper, bahkan permohonan ya, begitu. Nah, dimulai di tahun 1905. Itu ada 155 kakak yang dipindahkan ke gedung tataan Lampung, begitu. Nah, di sana di Lampung para penduduk yang mengikuti program tersebut merupakan pekerja kontrak yang dipekerjakan untuk membuka lahan pertanian. Itu upaya yang pertama kali dilakukan. Nah, ya, sekalipun pemerintah sudah memindahkan penduduk 155 kakak penduduk Jawa ke gedung tataan Lampung, ternyata tingkat kemiskinan di Jawa terus naik, sehingga
ya Belanda akhirnya mengintensifkan perpindahan itu secara besar-besaran. Oke, berikut ada tabel yang saya dapat mengenai jumlah penduduk yang mengikuti migrasi di tahun 1933 sampai dengan 1941. Nah, di sini terlihat ya, ada tahun, kemudian ada jumlah, begitu terlihat. Pertama di tahun 1933 ada 751, kemudian di tahun 34 ada 2756, kemudian tahun 35 ada 14.710, di tahun 36 ada 13.152, di tahun 37 ada 19.639, tahun 38 ada 32.259, tahun 39 ada 45.339, di tahun 40 ada 52.885, di tahun 41 ada 41.095. Ya. Nah, inilah intensifnya pemerintah Belanda untuk bisa migran secara besar-besaran. Migrasi, maaf. Oke. Nah, program tersebut terus berjalan dengan sistem pekerja kontrak, begitu. Nah, bahkan setelah kemerdekaan, tepatnya pada tahun 50, pemerintah RI mengambil alih. Jadi akhirnya setelah Belanda keluar, kita merdeka, pemerintah RI mengambil alih itu dengan istilah yang bukan kolonisasi lagi, tetapi transmigrasi. Ya, sekalipun memang di tahun 1942 program ini berhenti karena Jepang menduduki. Nah, sempat berhenti, kemudian tahun 1950 pemerintah melaksanakan lagi dengan sebutan transmigrasi. Oke, tentu kalau di kolonial itu pekerja kontrak membuka lahan kerja, kalau di masa transmigrasi ini berfokus pada meningkatkan produksi pertanian dan membuka lapangan pekerjaan. Nah, kemudian berkembang istilah ini Indonesia menjadi lumbung padi. Nah, itu. Transmigrasi yang awalnya di Lampung meluas ke Sumatera bagian selatan. Nah, di masa pemerintahan RI pun transmigrasi dilakukan secara besar-besaran. Ya, ini tabel. Di dalam tabel ini tercatat periode tahun 1950 sampai dengan 1965. Jumlah yang mengikuti transmigrasi baik di Lampung maupun di Sumatera bagian selatan. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada di tahun 1959 itu banyak ya, ada 46.096 yang berangkat dari Jawa, dan yang pergi ke seluruh Sumatera bagian selatan itu ada 43.279. Kemudian bagian yang pergi ke Lampung itu ada 28.540. Melihat tabel ini, kita bisa membayangkan bagaimana keadaan
penduduk Jawa pada saat itu. Begitu. Banyak sekali ya begitu. Maka wajar saja kalau kemiskinan itu merosot, kalau meningkat begitu. Meskipun pada masa kolonial sudah dilaksanakan itu. Kemudian berkembang tidak hanya di Sumatera bagian selatan dan Lampung, tapi ada juga di sini Jambi dan juga Bengkulu. Ini hitungannya keluarga dari tahun 1951 sampai dengan 1974. Nah, tidak sampai di tahun 1974 transmigrasi terus dilakukan. Dan lebih besar lagi itu di tahun 1978 sampai dengan 1983 program transmigrasi kembali meningkat pesat, yakni 2.500.000 jiwa atau 500.000 kakak dipindahkan kali ini ke Bali dan Lombok. Nah, tentu ini menunjukkan bahwa program transmigrasi semakin intensif begitu untuk mengatasi masalah padatnya penduduk di Jawa, sehingga dibutuhkan lahan baru begitu. Jadi di tahun ini, di tahun 78 sampai dengan 83 ini melebar ya. Tadi awalnya Lampung, kemudian Sumatera bagian selatan, kemudian melebar ke Jambi, melebar ke Bengkulu, akhirnya melebar lagi ke Bali dan juga ke Lombok. Saya ingat kalau bapak saya cerita bahwa saya adalah masyarakat Jawa atau penduduk Jawa yang juga mengikuti transmigrasi. Bapak dan ibu ikut transmigrasi di tahun 1978. Ya, beliau cerita begitu. Dia ikut yang ke Lampung di Tulang Bawang Menit 2 gitu. Jadi saya ini juga hasil dari upaya pemerintah menikmati ya gitu. Karena akhirnya saya jadi anak lahiran Lampung gitu. Ya, sekilas saja. Nah, itu sekilas ya sejarah singkat sekali tentang transmigrasi. Mbak, apa hubungannya transmigrasi dengan GKSBS? Lalu apa hubungannya benar? Oke, apa hubungannya transmigrasi dengan GKSBS? Iya. Latar belakang transmigrasi adalah latar belakang GKSBS. Kenapa? Apa hubungannya? Oke. Dengan program transmigrasi baik di masa kolonial Belanda sampai pada pemerintahan RI, tentu peserta transmigrasi bukan hanya penduduk yang beragama selain Kristen. Artinya tentu penduduk yang beragama Kristen juga mengikuti transmigrasi. Sebagai contoh, orang tua saya. Nah, dari banyaknya para transmigran, mereka tidak hanya mempertahankan tentang struktur sosial budaya seperti gotong royong, bahasa sastra, dan juga sambat sinambat atau saling membantu, tetapi juga perihal mempertahankan iman dan latar belakang gereja mereka. Begitu. Nah, kesetiaan inilah yang kemudian hari mereka menjadi perintis GKSBS. Oke. Latar belakang gereja. Nah,
Di video-video yang sebelumnya saya singgung bahwa GKSBS sepertinya adalah gereja suku karena berangkat dari sini, bahwa awal mula terbentuknya GKSBS adalah warga gereja Jawa yang mengikuti transmigrasi. Setidaknya yang saya dapatkan catatannya ada 6 gereja yang warganya mengikuti transmigrasi. Ayo, yang jemaat GKSBS, ada yang tahu 6 itu gereja apa saja? Atau malah jangan-jangan taunya hanya satu gereja aja? Oke, sama. Ketika saya siapkan bahan ini, saya jadi tahu gitu bahwa ternyata tidak hanya GKJ. Gereja apa saja itu? Oke. Yang pertama, ada GKJ atau Gereja Kristen Jawa yang ada di Jawa Tengah. Kedua, ada GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan, berada di Jawa Timur. Kemudian ada GKJTU, Gereja Kristen Jawa Tengah Utara, ya, ada di Jawa Tengah yang di bagian utara. Yang keempat ada GITJ, Gereja Injili di Tanah Jawa, itu di Jawa Tengah dan juga yang di bagian utara. Nah, yang kelima ada GKP. Nah, ini pasti di luar perkiraannya. Ada Gereja Kristen Pasundan di Jawa Barat. Dan yang keenam, apalagi ini? Ada GKPB, Gereja Kristen Protestan di Bali. Nah, ini semakin meneguhkan ya bahwa GKSBS bukan gereja suku. Karena latar belakang GKSBS adalah warga gereja dari keenam yang tadi saya sudah sebut, 6 gereja. GKJ, GKJW, GKJTU, GITJ, GKP, dan GKPB. Nah, melihat daftar nama gereja 6 ini, artinya ketika kita membahas GKSBS, ternyata tidak hanya membahas tentang transmigrasi atau hanya membahas tentang GKJ. Maka di 6 video selanjutnya saya akan membahas singkat saja tentang ke-6 gereja ini, supaya kita mengenal latar belakang kita, begitu. Ya, selamat sudah tahu latar belakang yang pertama tentang transmigrasi, dan ternyata tidak hanya GKJ kita ini, tetapi ada 6 gereja yang warganya mengikuti transmigrasi yang kemudian menjadi para perintis GKSBS. Terima kasih untuk ke-6 gereja yang sudah memberikan kesempatan pada masa itu warganya mengikuti transmigrasi, mengikuti kolonialisasi dan juga transmigrasi. Dan terima kasih juga untuk kesetiaan Anda semua di masa yang sulit tentunya, di tanah Sabrang yang jauh dari keluarga. Iman tetap kuat, bahkan punya tekad yang kuat untuk terus berhimpun, bersekutu, sehingga para perintis ini bisa membangun GKSBS. Terima kasih untuk semuanya, semua pihak.
dan tetapkan doa untuk GKSBS supaya GKSBS terus berkembang dalam berbagai segi dan tentu bisa memuliakan Tuhan dimanapun saat ini GKSBS berada. Terima kasih. Baik, video ini saya akhiri. Tetap saksikan video-video selanjutnya, dan terima kasih yang sudah saksikan video yang sudah begitu, dan terima kasih juga untuk supportnya seperti like dan subscribe-nya. Saya tunggu juga untuk sharingnya ya. Terima kasih, dan jika ada yang perlu ditambahkan silahkan di kolom komen begitu. Dan pada akhirnya, salam rumah bersama, mandiri dan terbuka.